Salam Santara, Rahayu untuk seluruh kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Herlando di Sasana Sastra. Nah, pada hari ini kisanak semua kita akan membahas tentang memancing kesabaran ya. Bukan memancing ikan seperti hobi kisanak semua, tapi memancing kesabaran ya. Kita akan bahas secara filsafat Jawa. Oke, dan pastinya sebelum pembahasan siapkan dulu kopinya, kemudian bakar rokoknya. Kita belajar bareng-bareng. Bisa semua ya. Di sini bukan untuk belajar memancing emosi gitu ya. Mungkin kita sering dengar kata itu ya, orang memancing kok mancing kesabaran gitu ya. Tapi kebanyakan itu kan mancing emosi, mancing kemarahan gitu kan. Orang mudah sekali terpancing ya kan, dengan godaan atau mungkin cacian, makian gitu kan. Ketika ada temannya mungkin bermaksud guyon, bercanda, kemudian tersulut emosinya, kamu jangan mancing emosi aja gitu. Nah, begitu mudahnya ya kan kalau kita lihat dari pengalaman hidup sehari-hari, mungkin kita sering mendengar kata itu ya, memancing emosi gitu ya. Tapi di sini kita akan belajar ya kan, mengupas bagaimana memancing kesabaran seperti itu ya. Jadi ini kita balik di sana semua. Kita nggak mancing emosi itu sangat mudah sekali ya. Tapi bagaimana kita memancing kesabaran gitu ya. Nah, di dalam ajaran filsafat Budi Jawi ya, kita mungkin di sana semua yang orang Jawa mengenal sebuah kata yang sangat dalam sekali ya, yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah lembah manah, dan yang kedua adalah jembar segarane gitu ya. Nah, dari dua kata ini kita akan bahas satu dulu yang dinamakan dengan lembah manah. Lembah, kita tahu lembah itu adalah bagian dari gunung yang sangat dalam. Kemudian manah itu adalah batin ya, hati kita. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai milikilah hati yang dalam, seperti itu ya. Kemudian jembar segarane gitu ya. Jembar itu adalah luas, segarane itu adalah, segoro itu adalah samudra atau lautan ya kan. Jadi lautan itu diibaratkan ini ya kan, juga hati kita atau batin kita. Jadi kalau seseorang mendengar kata jembar segarane itu berarti milikilah hati yang luas, atau bahasa sehari-harinya adalah lapang dada ya. Kalau lembah manah itu perwakilan bahasa Indonesianya itu adalah rendah hati ya. Kemudian padanan katanya jembar segarane itu adalah lapang dada ya. Jadi dua kata ini begitu membekas di hati kita gitu kan, atau sering kita dengar juga sampai orang mengatakan yang sabar atau yang rendah hati jadi orang itu gitu kan. Sudahlah, kamu berlapang dada ketika kamu mendapati musibah, mendapati sebuah penderitaan seperti itu ya. Jadi intinya adalah dari dua kata ini bagaimana kita mengolah itu, kesabaran itu gitu kan. Nah, kemudian ini hanya sebuah kata saja sanak semua ya. Ini hanya akan menjadi sebuah kata ketika kita tidak tahu bagaimana cara memancingnya, memancing kesabaran kita gitu ya. Yang pertama adalah kita disuruh menjadi orang yang rendah hati. Tidak boleh orang menjadi orang yang tinggi hati gitu ya.
Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi dua ini itu memiliki 3 cara, ya, yaitu berpikir pertama, ya, berpikir yang benar atau berpikir yang baik, kemudian bertindak yang baik, kemudian berucap yang baik. Nah, ini adalah caranya kita untuk memancing diri kita, mengolah diri kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati sekaligus pribadi yang memiliki lapang dada. Ya, rendah hati itu atau lembah mana itu adalah bagaimana diri kita itu menyiapkan, ya, menyiapkan diri kita untuk berinteraksi dengan kehidupan sosial, gitu, sebelum sesuatu terjadi, gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana kita dengan orang itu berpikir yang baik, kemudian berucap yang baik, kemudian bertindak yang baik atau berbuat yang baik. Ya, kita menyiapkan diri kita, melatih diri kita bertemu, bagaimana kita ketemu dengan orang yang sudah kita kenal, bagaimana tindak tanduk kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal, seperti itu. Nah, jangan sampai logikanya seperti ini, misalnya semua ya. Ketika saya bertemu dengan si A dan saya belum kenal, kemudian saya sudah berlagak tinggi hati, saya yakin orang itu tadi tidak akan respect sama saya, gitu ya. Nah, jadi untuk memancing kesabaran saya agar saya menjadi orang yang rendah hati, itu saya harus bertindak, berpikir, bertindak dan berucap yang baik. Ya, jadi saya mempersiapkan diri saya dulu, gitu ya. Kemudian ketika sudah kejadian, ini timbullah lapang dada, ya, atau praktek dari kata-kata ini tadi, atau jembar segara nih. Jadi misalkan, ya, sebuah kasus contoh, ada seorang teman yang bersalah sama saya dan saya merasa sangat marah sekali, gitu kan. Saya sangat marah sekali. Kemudian ketika saya marah, mampu nggak saya mengendalikan amarah saya? Ya kan? Ketika saya berpikir bahwa saya harus menjadi orang yang rendah hati, saya harus menjadi orang yang lapang dada, ya, dengan segala kelegaan hati, lega, ya, atau keluasan hati, kelapang dadaan, gitu kan. Saya menjadi orang yang lapang dada, saya akan memaafkan dia, semarah apapun saya, gitu. Nah, jadi dalam konsep Jawa, seorang yang rendah hati itu adalah mempersiapkan. Kita berpikir dengan diri kita sendiri, berkaca kepada diri kita sendiri. Kalau saya ngomong jelek sama orang, kemudian dibalas jelek sama orang, saya pasti akan sakit hati. Ya, ini kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang rendah hati. Nah, di dalam prakteknya, ketika saya bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian ada sebuah miss atau sebuah kesalahan, entah itu saya dengan orang lain, saya bersalah dengan orang lain maksudnya, atau orang lain bersalah sama saya, gitu kan. Dengan segala kelegaan hati saya harus minta maaf, ya. Dengan rasa lapang dada saya pun harus minta maaf sama orang itu. Atau orang itu bersalah sama saya, dengan segala kerendahan hati, dengan segala lapang dada saya harus memaafkan dia, ya. Jadi hanya dengan cara berpikir, berbuat dan berucap sesuai dengan kontrol diri kita, itulah cara memancing kesabaran, gitu. Jadi oleh leluhur kita di masa lalu pun beberapa kali kita dicontohkan. Bahkan di sebuah pewayangan ada tokoh yang bernama Yudhistira, ya, dia kurang rendah hati apa, kurang lapang dada apa, seperti itu, ya. Nah, bisa dicontohkan, jangankan harta bendanya, kepalanya diminta dikasihin sama Yudhistira, gitu ya, kalau di dalam dunia pewayangan. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah bentuk filsafat daripada
sifat orang itu sendiri gitu kan. Sebagaimana harusnya kita itu terlahir baik gitu kan di sana semua. Tidak ada yang namanya bayi ya, seseorang yang baru lahir itu lahir nista atau lahir, atau mungkin banyak orang mengatakan anak haram gitu ya. Sebenarnya itu nggak perlu ya kan. Tuhan memberikan bibit baik ya kan kepada anak itu. Tuhan memberikan hidup itu sudah baik gitu loh ya. Jadi sang anak tidak bersalah, yang bersalah adalah orang tuanya sampai menjadikan katakan anak itu nggak punya ayah, nggak punya ibu seperti itu. Nah, harusnya kita berpikir secara nalar dengan filsafat. Kalau dalam hal ini kita diajarkan di filsafat Budi Jawi atau Budi Jawa, itu adalah kita harus selalu berpikir yang baik sama orang, melakukan kegiatan atau berbuat yang baik, kemudian berucap yang baik. Jangan sampai saya bersalah sama orang. Kalaupun toh saya bersalah sama orang, dengan segala kerendahan hati, dengan lapang dada saya akan minta maaf. Kalau dalam bahasa Jawa, dengan lembah manah sajroning ati karo jembar segarane ya, segarane saya, hati saya akan memohon maaf gitu. Dan dengan itu pula saya akan memaafkan orang ya. Dan ini kalau nggak salah ini tadi 3 kali saya ucapkan, karena memang filsafat Budi Jawi itu atau budaya Jawa itu sebenarnya mengajarkan kita sebagai orang-orang yang baik untuk menjadi orang-orang yang benar ya. Terlepas ya dari setiap orang yang punya kelebihan dan kelemahan gitu. Tapi sebagaimanapun itu, kita sebagai manusia, walaupun ada sistem trial and error dalam diri kita, kita harus tetap berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang rendah hati, dan menjadi orang-orang yang berlapang dada. Seperti itu bisa semua. Demikian pembahasan sekilas ini, semoga ini mampu menambah wawasan kita, dan teruslah untuk menjadi orang-orang yang baik kepada keluarga, kepada masyarakat sekitar, dan kepada bangsa dan negara. Demikian kisah semua. Akhir kata, salam Nusantara Rahayu.